Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di channel Renungan Rohani Katolik. Terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe supaya tulisannya menjadi hitam. Mari ikuti. Vivat Cor Jesu per Cor Maria. Selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Agustinus Rianto SCY dari komunitas SCY Palembang, Indonesia, dalam resi Renungan Singkat Dihonian. Pendengar resi yang terkasih, permenungan kita hari ini berdasarkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itulah mereka yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatkannya ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat darinya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Saudara-saudariku pendengar resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada beberapa hal menarik yang dapat kita renungkan dari perikop Injil yang tadi kita dengarkan bersama. Pertama, karya Allah itu bersifat konsisten, muncul dari kebaikan Allah dan akan menghasilkan segala yang baik. Oleh karena itu tak ada pertentangan dalam seluruh kebaikan dan karya keselamatan yang dihadirkan oleh Allah. Hal ini menjadi refleksi kita semua untuk melihat apakah segala kebaikan yang muncul dalam sikap dan perbuatan kita selama ini merupakan buah-buah dari iman kita kepada Allah, atau kebaikan kita hanya bersifat manusiawi semata, sehingga kebaikan kita dengan mudah menjadi luntur atau terkurangi, bahkan hilang saat kita mendapati bahwa kebaikan kita direspon secara negatif oleh orang lain. Kita juga diajak untuk hati-hati dalam menilai suatu perbuatan. Hal baik dari Allah akan menghasilkan buah-buah yang baik. Namun sering kali kita jumpai ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas nama Allah, tetapi hasilnya menghancurkan, permusuhan, kebencian, perpecahan. Yakinlah
bahwa semua itu bukan dari Allah. Dan dalam hal ini kita mesti waspada. Yang kedua, hadirnya kerajaan Allah atau Allah yang berkuasa ditandai dengan dikalahkannya kuasa kejahatan. Ini penting untuk menjadi perhatian kita yang karena pembaptisan telah diangkat menjadi anak Allah serta ahli waris kerajaan surga. Melalui doa Bapa kami, kita semua berdoa agar kerajaan Allah datang dan kita mohon supaya dibebaskan dari yang jahat. Allah yang meraja dan berkuasa memberi kuasa kepada kita putra-putrinya untuk mengalahkan segala yang jahat. Mari kita gunakan kekuatan itu dan kita pupuk terus-menerus agar kita semua mampu mengusir semua yang jahat dari dalam hati kita dan juga kejahatan yang ada di sekitar kita. Dengan cara ini, maka kuasa Allah semakin nyata dalam hidup kita. Kita akan semakin merasakan kehadiran Allah dan berkat-Nya dalam seluruh situasi dan perjuangan hidup ini. Jangan sampai kita berdoa agar kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, tetapi kita membiarkan setan masih bercokol dalam hati kita melalui aneka manifestasi, kemalasan, kebencian, iri hati, dendam, hawa nafsu, kesombongan, dan keserakahan. Saudara-saudari yang terkasih, renungan yang ketiga, iman berarti keberpihakan kita pada Allah. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk selalu bersekutu dengan Allah dan bukan yang lainnya. Seluruh kehidupan kita, kehendak dan perbuatan kita semestinya menjadi cerminan kehadiran Allah dan seluruh karya baik-Nya. Hal ini hanya akan terjadi kalau kita sungguh menyatukan diri kita dengan Allah dan kehendak-Nya. Oleh karena itu, walau orang mengakui sebagai murid Yesus atau sebagai orang beriman, namun kalau hidupnya sehari-hari justru bertentangan dengan kehendak Allah dan rencana keselamatannya, ia telah menjadi penentang Allah dan ada di pihak yang berlawanan dengan Allah. Bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah ada yang demikian? Yang keempat, jangan lelah dan lengah dalam usaha diri bersatu dengan Allah serta perjuangan untuk menghadirkan karya baik-Nya. Setan dan karya jahatnya akan terus berusaha menggoda kita untuk merenggut jiwa kita dari Tuhan. Maka semakin kita ingin dekat dengan Tuhan dan ingin selalu berbuat baik, godaan dan tantangan justru semakin besar. Tak jarang orang menjadi kalah dan menghentikan seluruh niat baiknya. Semoga hati Yesus meraja dalam hati kita semua, agar kita mampu mengalahkan segala yang jahat dalam hati dan lingkungan hidup kita, sehingga terpancarlah karya kebaikan Allah melalui seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, semua orang akan merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan serta mengarahkan hati mereka untuk makin berbakti hanya kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Demikian pemirsa, semoga renungannya berguna bagi Anda. Dan saya doakan keluarga Anda dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan bagi adik-adik yang masih sekolah, supaya besok bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan.